Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, sehat semuanya. Semoga senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, ini weekend, saatnya kita untuk bicara yang ringan-ringan tapi semoga tetap memberikan manfaat dan rangsangan bagi kita untuk senantiasa berpikir yang baik, kemudian menebarkan kebaikan, karena hari ini menebar kebaikan itu kuncinya ada di dalam jari kita, ya, baik itu dalam konteks menulis, membagikan ataupun menyukai konten-konten yang dinilai positif oleh kita sendiri. Sahabat kalian yang berbahagia, ketika pemerintah menganjurkan apapun, ada sisi yang kemudian penting untuk kita perhatikan. Misalnya, belakangan pemerintah memberikan anjuran agar ketika warga keluar meninggalkan rumah beraktivitas di luar, dia harus menggunakan masker. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Ternyata masker itu harganya tinggi, kemudian ketersediaannya langka, dan sehingga masyarakat agak sulit menerapkan anjuran ini. Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa secara realitas kita harus jujur bahwa bangsa kita atau rakyat kita itu berada dalam situasi yang memang harus diperjuangkan kesejahteraannya. Kita tidak mungkin bisa berpikir dengan jernih dan memberikan sebuah argumen-argumen yang rasional. Mengapa sekedar untuk membeli masker masyarakat kita kesulitan? Yang dulu ketika wabah belum terjadi, harga masker itu sangatlah murah dan masyarakat bisa mendapatkan kapan saja dan di mana saja. Ini bisa menjadi sebuah basis diskusi kita untuk melihat bangsa Indonesia secara lebih real lagi, bahwa sesungguhnya aspek ekonomi, kecerdasan, pada saat yang sama kesadaran hidup yang sehat dan aman masih menjadi sebuah tantangan yang harus dijawab oleh generasi muda. Dalam konteks ini kita tidak perlu berbicara atau mengkritisi pemerintah, karena sejatinya pemerintah juga sadar bahwa semestinya yang seperti ini tidak perlu terjadi. Tapi faktanya sudah terjadi, biarkanlah mereka berpikir dengan caranya. Sekarang kita sebagai generasi muda harus berupaya menemukan alasan, pada saat yang sama juga menemukan metode untuk penyelesaiannya ke depan. Alhamdulillah, dalam beberapa hari belakangan ternyata sekalipun wabah COVID-19 ini mendatangkan duka bagi sebagian masyarakat kita, tapi ini juga mendatangkan berkah bagi sebagian masyarakat yang lain, yaitu mereka yang mendapatkan pembinaan dari Lembaga Amil Zakat Nasional BMH di Malang dan di Makassar. Mereka yang sudah sekian lama dibina menjadi mustahik, ya, yang mendapatkan dana program ekonomi produktif, mereka yang bisa menjahit, itu dilibatkan dalam upaya memproduksi masker kain. Sehingga BMH dalam konteks ini mendapatkan satu kemudahan untuk bisa menyediakan masker dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang tidak kalah menarik adalah masker kain yang diserahkan kepada masyarakat ketika mereka tahu bahwa ini adalah anjuran pemerintah, itu subhanallah, realisasinya atau pandangan realitasnya masyarakat kita, terutama yang di Batam, ketika mendapatkan pengumuman bahwa BMH membagikan masker kain secara gratis, mereka berhambur keluar mendatangi amil-amil BMH yang ada di lapangan, kemudian berteriak, ya, ada yang histeris, ya, dan mereka memberikan doa terbaik hanya karena mereka mendapatkan sehelai kain yang dirajut menjadi sebuah masker. Ini menandakan bahwa sebenarnya ada PR besar yang ada di negeri kita yang dihadapi oleh masyarakat kita perihal bagaimana memenuhi kebutuhan yang sederhana seperti masker ini. Tetapi dengan adanya masyarakat kita yang mendapatkan berkah dari wabah COVID-19, di mana mereka bisa menjahit, ya, kemudian membuat masker ini juga sebuah jawaban konkret sebenarnya bahwa masyarakat kita aslinya itu nggak jauh-jauh banget tertinggal dari negara lain. Yang ada adalah mereka belum begitu mendapatkan sentuhan yang memadai, sehingga skill mereka terbatas untuk bisa mendapatkan pasar yang memungkinkan mereka berkembang. Pada saat yang sama,
belum dijadikan sebagai mitra strategis oleh pemerintah sendiri di dalam upaya-upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika ini dipadukan ya menjadi sebuah gerakan yang didorong oleh gerakan zakat, pada saat yang sama diatur atau ditampung regulasinya oleh pemerintah, maka sebenarnya produksi masker itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu di dalam rumah atau menjadi home industry, sehingga kebutuhan masker, ketersediaan masker dalam konteks yang seperti sekarang sangat dibutuhkan itu tetap bisa disuplai secara normal, sehingga warga masyarakat bisa mandiri dan membeli. Sekarang mau membeli masker saja itu sulit kalau bagi mereka yang bekerja di sektor informal atau bekerja sebagai buruh lepas, karena untuk bisa bertahan mendapatkan makanan, keluar rumah mereka was-was, tidak keluar mereka tidak dapat makanan. Inilah realitas hari ini yang mesti menjadi fakta yang harus kita renungkan bersama. Nah, bagaimanakah ke depan, bagaimana generasi muda menyikapi fakta ini? Semoga akan lahir di antara kaum muda Indonesia orang yang memikirkan, kemudian diberikan pertolongan Allah untuk bisa mensolusikannya. Semoga akhir pekan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.